Hi Sagittarius, welcome in my channel. This is Crystal Tarot 322 and this is general reading untuk Anda ya. Kali ini readingan saya agak horor ya, karena saya akan berbicara mengenai karma ya. Jadi yang namanya karma itu pasti ada guys, dan tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari karmanya sendiri ya. Karma itu pasti datang dan kita pasti akan melaluinya, karena apapun yang kita tanam maka akan kita petik juga ya, dan tidak mungkin orang lain memetiknya. Siapa yang menanam, siapa yang akan memetik ya. So berbicara mengenai karma memang sepertinya agak menyeramkan, tapi nggak usah takut, karma ini tidak selalu menyeramkan ya, karena sebenarnya ada karma baik, ada karma buruk. Jadi tips dari saya, jika Anda ingin hidup Anda dipenuhi dengan karma baik, maka meminimaliskan karma buruk Anda dengan cara perbanyaklah berbuat kebaikan ya, untuk meminimalis karma buruk dalam hidup Anda ya. Jika Anda merasa banyak karma buruk di dalam hidup Anda, maka perbanyaklah karma baik ya, perbanyaklah berbuat baik, entah dalam hal apapun itu, agar karma buruk Anda terkurangi dengan karma baik Anda ya. Jadi karma itu bisa dikurangi ya, bisa disedikitkan ya, bisa diminimalisirkan dengan cara berbuat karma baik ya. So Sagittarius, ini adalah general reading ya. Jadi bagi Anda yang mungkin tidak merasa sedang ingin membutuhkan informasi ini, tidak usah disimak dan tidak usah nyimak, boleh tapi tidak usah diambil hati banget ya. Dan ini juga general reading energi banyak orang, jadi mungkin jika sekiranya itu bukan Anda, ya nggak usah diambil hati ya. Buang yang resonate, ambil ya, buang yang nggak resonate, ambil yang resonate ya. Yang sekiranya baik untuk Anda dipakai, yang tidak nggak usah dipedulikan, karena ini energi banyak orang ya. Saya tidak bisa bilang ini 100% karma Anda, karena energi banyak orang ini semua bisa nyantol guys ya. So Sagittarius, tema ini juga timeless, saya nggak membuat prediksi ya. Dengan tema karma seseorang yang telah menyakitimu ya. Karma bagi seseorang yang telah menyakitimu. Seseorang di sini bisa teman, bisa keluarga, bisa mantan Anda, bisa mantan suami, dan mantan apapun itu ya. Bisa juga sebuah pertemanan, nggak melulu karena hubungan ataupun perasaan ya. Jadi karma apa? Karma bagi orang yang telah menyakitimu ya. So Sagittarius, saya akan menarik energi seseorang yang telah menyakitimu ya. Karma apa yang sedang dia terima? Karma bagi seseorang yang telah menyakiti Sagittarius. Maka financial bisa karma. Oke Sagittarius, karma apa? Karma bagi seseorang yang telah menyakitimu ya. Karma bagi seseorang yang telah menyakitimu. Dan karma ini sebenarnya setiap orang pasti memilikinya guys, termasuk saya ya. Tidak ada manusia satupun yang tidak memiliki karma ya, entah itu karma baik ataupun karma buruk ya. Hanya saja tingkat level
yang berbeda itu saja. Tapi yang namanya manusia nggak ada yang sempurna, pasti memiliki karma ya, entah itu karma keluarga maupun karma kita sendiri ya. Jadi ada juga yang namanya karma keluarga ya. So Sagittarius, karma bagi seseorang yang telah menyakitimu ya. Karma ini harusnya ganjil ya guys. Saya akan ambil 5 kartu saja. The Devil, oh wow, menyeramkan sekali. The Sun, Five of Swords, oh, Temperance, Mayor Arcana semua. King of Wands, ya 5 saja. Karma bagi seseorang yang telah menyakitimu, Sagittarius. Ya, Sagittarius, apakah di masa sebelumnya kamu pernah memiliki hubungan yang menyakitkan? Saya lebih melihatnya ini energi seorang laki-laki, si King of Wands ini ya. Seorang laki-laki yang cukup dewasa ya saat ini ya. Ini seorang laki-laki yang sebenarnya dia seorang yang sangat kuat ya. Dia menyukai hal-hal yang agak kuno, agak mistik ya mungkin ya. Hanya saja di sini mungkin dia banyak terpengaruh oleh hal-hal magic ya. Di sini terlihat seseorang yang mencurigakan, ini adalah energinya ya. Yang mana dia di masa sebelumnya dia merasa telah menang menyakiti kamu ya. Dia telah berhasil memanfaatkan kamu ya, dan di sini terlihat mungkin kamu telah pergi meninggalkan koneksi ini. Mungkin kamu bangkit, saatnya untuk move on dari orang ini ya. Jadi intinya di sini mungkin kamu memiliki kesadaran diri bahwa selama ini kamu dan dia tidak baik ya, hubungan ini tidak baik, hubungan ini sangat toksik. Karena sebenarnya di balik semua ini dia menggunakan magic, atau mungkin dia menggunakan dukun atau guna-guna atau mungkin pelet ya untuk mendapatkan kamu. Ada the devil di sini ya. Devil di sini memang lebih cenderung berbicara mengenai ilmu hitam ya. Bisa juga devil di sini adalah bisa melambangkan hubungan yang hanya sekedar nafsu ya, berdasarkan nafsu, bukan ketulusan dari dalam hatinya. So karma apa yang dia dapatkan ya, akhirnya Sagittarius, saya juga melihat Anda dimanfaatkan dalam hal keuangan ya.
Ya, untungnya kamu belum terlanjur terlalu dalam, kamu segera menyadari mungkin ya bahwa hubunganmu dengan dia ini kurang sehat. Ada hal-hal yang mungkin kamu agak mencurigakan ya, dari sikapnya, dari kelakuannya ya. Yang mana di sini pada akhirnya kamu pergi ya, kamu saatnya untuk meninggalkan, saatnya untuk tegas, ini nggak bisa dilanjutin gitu ya. So the sun di sini ya, ini berbicara tentang ambisi dia yang membara ya. Ini seorang yang memiliki ambisi tinggi, ambisinya membara ya. Bahkan dia saking mungkin dia termasuk orang yang sangat serakah juga ya, dengan berbagai macam ambisi yang ada di kepalanya untuk manfaatin kamu, karena mungkin kamu terlihat seseorang yang cukup secara finansial atau bagaimana ya. Jadi di sini dia melupakan kodratnya sebagai seorang manusia ya. Dia merasa bangga dan merasa ambisinya harus terpenuhi ya. Dia merasa mampu ya, karena mungkin dia bisa melakukan hal magic kepada Anda ya. Mungkin dia menggunakan kekuatan magic ini ya. So Sagittarius, jika kamu ingin tahu apa karma dia terhadap kamu ya, karena telah menyakiti kamu, dia saat ini telah terbakar oleh ambisinya sendiri ya. Dia telah kena batunya ya. Ini juga bisa mengatakan ya, matahari yang sangat besar, ini ambisinya dia yang membara ya. Jadi dia lupa bahwa segala sesuatu dalam hidup ini masih ada semesta ya. Dia begitu bangga, begitu berambisi ya, karena dia bisa magic di sini, menggunakan magic untuk menggunai Anda. Jadi dia lupa bahwa segala sesuatu di dunia ini seharusnya mengalir saja. Jika dia ingin mendapatkan kamu ya harus dengan ketulusan ya. Kenapa ada bayi? Artinya di sini perasaan orang nggak bisa dipaksa ya, harus dengan ketulusan ya. Jika memang nggak bisa menggunakan magic terus kemudian untuk mendapatkan seseorang, itu tidak akan kekal ya. Yang namanya karma itu pasti ada. Dan jika kamu ingin tahu karma apa yang telah dia dapatkan setelah dia menyakiti kamu, menggunakan magic untuk kamu, dia termakan oleh magicnya sendiri saat ini ya. So saat ini dia sedang menerima magicnya sendiri, semua magic yang dia lakukan ke kamu kembali kepadanya ya. Artinya di sini dia terbakar oleh karmanya sendiri ya. Jadi seperti itulah hukum alam guys. Di saat Anda berani melangkah mendahului kekuatan takdir semesta, Anda menggunakan magic atau pesugihan atau apapun itu ya, di sini saya tegaskan. Pada akhirnya jika seseorang yang dituju itu tidak kena ya, maka semua akan kembali ke kita sendiri. Karena memang hukum karma itu ada, hukum sebab dan akibat itu ada, dan tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari karmanya sendiri ya. So Sagittarius, saya melihat dia terbakar oleh ambisinya sendiri, dia terkena oleh senjata makan tuan ya. Semua magicnya kembali kepada dia, dan mungkin ya kondisinya saat ini dia seperti the devil di sini ya, menyeramkan ya. Mungkin pikirannya juga seperti orang yang kadang-kadang amarah, emosinya berkobar-kobar. Namanya juga dia dikendalikan oleh iblis ya. Dia magic itu kan mereka bersekutu dengan iblis, dengan dukun itu kan bersekutu dengan iblis. Mungkin bahkan dia sendiri ini yang melakukannya ya. Mungkin dia seseorang yang bisa melakukan itu. Jadi jika saya melihat dari King of One di sini, dia ini seorang pria yang menyukai hal-hal mistik ya, hal-hal tradisional. So jadi mungkin karena Tuhan mungkin memberi dia pengalaman agar dia sadar akan semua kesalahan, maka semua kembali kepadanya, sehingga dia sekarang mungkin uring-uringan, suka emosi ya. So Temperance di sini
adalah berbicara tentang pada akhirnya dia telah menyadari semua kesalahannya sama kamu ya. Dia telah menyadari apa yang dia lakukan itu salah ya. Dan dia sepertinya akan minta maaf sama kamu Sagittarius atas semua kesalahannya. Ya, tapi tidak dalam waktu dekat ini Sagittarius. Dia akan meminta maaf sama kamu suatu saat nanti, mungkin setelah dia reda kali ya, karena bagaimanapun juga kan mungkin dia masih butuh waktu untuk proses juga ya. So Sagittarius, jika kamu bisa mengambil hikmah dari semua ini ya, jika ini bukan energi Anda nggak usah dipedulikan. Jika ini kebetulan energi Anda, saran saya bentengi kamu dengan doa-doa dan iman yang lebih kuat ya, lebih dekatkan diri sama Tuhan sehingga apapun yang dilakukan orang mengenai hal-hal negatif itu tidak akan kena ke kamu ya. Percaya akan adanya kekuatan semesta bahwa apapun ya yang akan menghancurkan kamu, jika Tuhan tidak mengendaki itu pasti tidak akan terkena sama kamu ya. Karena kita seorang yang memiliki iman kuat, kita percaya akan adanya semesta ya. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh orang lain dalam hal apapun itu. Jadi yang mengizinkan kita dikuasai dan disakiti itu sebenarnya kita sendiri. Jika kamu bisa berbicara pada dirimu sendiri ya, kamu bisa menjadi dirimu sendiri, kamu bisa mencintai dirimu sendiri mulai saat ini, maka kamu akan bisa membentengi diri kamu sendiri dengan kekuatan batinmu ya. Katakan pada dirimu sendiri, saya tidak mengizinkan siapapun memanfaatkan ataupun menyakiti saya ya, karena saya adalah saya ya, saya mencintai diri saya sendiri. So ini juga lebih ke saya sebenarnya bisa menyadari ya, ini hal seperti ini sering terjadi dalam kehidupan kita guys, dan bukan hanya Sagittarius saja, mungkin orang-orang lainnya banyak sekali yang mengalami hal-hal ini ya. Saya rasa apalagi di era saat ini, entah dimanapun dia berada, entah itu di kota dimanapun, kota yang sangat gaul sekalipun, saya melihat saat ini itu selalu menggunakan cinta ditolak dukun bertindak ya, selalu menggunakan ini itu. Jadi sepandai apapun seseorang ya, setinggi apapun titelnya, mereka membiarkan dirinya itu dikuasai oleh hal-hal mistik yang mana sebenarnya dia itu bodoh ya. Bodohnya kenapa? Manusia itu makhluk yang paling sempurna. Jangan biarkan kita dikuasai oleh iblis. Iblis itu tempatnya ada di bawah tanah ya, ada di tempat yang kotor, ada di tanah Sab-7 ya. Jadi mereka itu jauh, jadi manusia itu jauh lebih tinggi derajatnya dari mereka itu. Jadi seharusnya kita yang harus mengendalikan mereka, bukan kita yang dikendalikan iblis. So bagi orang-orang yang imannya mungkin kurang kuat, dia berusaha mencari magic untuk menggunakan seseorang, untuk memanfaatkan, untuk membohongi, untuk melakukan kejahatan, sebenarnya mereka itu sesat karena jiwanya sedang sakit ya. Jiwanya tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Itulah manusia guys, tidak ada manusia sempurna ya, tapi setidaknya kita harus berusaha untuk menjadi manusia yang tidak mengizinkan orang lain menyakiti kita ya. So semoga orang-orang seperti the devil ini semakin berkurang di dunia ini, dan semoga kesadaran manusia makin tinggi ya. Inilah salah satu dari misi jiwa saya, agar saya lebih bisa berguna bagi Anda semua, untuk membantu Anda healing, mengajak Anda semua untuk berada di jalan yang lebih baik ya guys. Bukan saya sok suci atau sok baik, saya sendiri juga banyak dosa dan salah, tapi untuk menjadi saya seperti saat ini, saya sudah melampaui begitu banyak hal yang menyakitkan, bahkan kehancuran. Saya sudah digembleng oleh semesta selama bertahun-tahun dengan keadaan dan kenyataan yang sangat menyakitkan bagi saya, yang mana aku bisa berbicara dan berada di hadapan kalian menjadi seperti saat ini ya. Jadi sekarang saya ini bukan sok suci, tapi saya lebih ke mengajak Anda semua bahwa
agar kita berada dalam hal dan jalan yang lebih baik, ya. Jadi apapun, seburuk apapun kita, kalau bisa kita menyarankan orang ke hal yang baik, ya, bukan mengajak ke hal-hal yang buruk, ya toh. So Sagittarius, semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda. Jadikan pengalaman Anda ini ke depan menjadi pribadi dan menjadi perjalanan hidupmu yang lebih baik, ya. Thank you for watching. See you on next video.